Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang akan mengambil alih peran utama dalam transaksi perdagangan ekspor komoditas strategis. Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang akan mengambil alih peran utama dalam transaksi perdagangan ekspor komoditas strategis. Penerapan kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor sekaligus menekan praktik trade misinvoicing maupun under invoicing. Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang akan mengambil alih peran utama dalam transaksi perdagangan ekspor komoditas strategis. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai penerapan kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor sekaligus menekan praktik trade misinvoicing maupun under invoicing. Pasalnya praktik pencatatan yang tidak akurat selama ini memicu perbedaan data antara nilai ekspor komoditas sumber daya alam milik Indonesia dengan data impor di negara tujuan. Selisih angka tersebut berdampak langsung pada penerimaan devisa negara, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga validitas data perdagangan nasional. Menurut Erlangga, kebijakan baru tersebut diproyeksikan mampu memperketat kontrol dan pengawasan aktivitas ekspor di lapangan. Nah, terjadinya praktek misinvoicing atau under invoicing, yaitu perbedaan pencatatan ekspor-impor antara kedua mitra dagang. Artinya pencatatan Indonesia berbeda dengan pencatatan dari negara yang menerima produk di Indonesia, tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan devisa, nilai tukar, serta validitas dan akurasi data perdagangan ekspor dan impor. Pada tahap awal, skema baru ini akan diberlakukan pada 3 komoditas utama nasional, yakni batu bara, kelapa sawit, serta paduan berbasis besi yang mengandung sejumlah besar unsur selain karbon, seperti kromium pangan, atau aluminium, atau ferroalloy. Selama masa transisi, perusahaan eksportir masih diizinkan melakukan transaksi secara langsung dengan pihak pembeli di luar negeri. Meski demikian, seluruh pengelolaan dokumen ekspor harus melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Hasilnya, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI atau BI rate sebesar 50 basis poin ke level 5,25%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio secara resmi mengumumkan menaikkan suku bunga acuan BI sebesar 50 basis poin atau BI rate naik ke level 5,25%. Tingkat suku bunga 5,25% ini sesuai dengan ekspektasi pasar. Menurut Peri, keputusan menaikkan suku bunga acuan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Selain itu, kenaikan BI rate untuk mengoptimalkan upaya sektor keuangan dalam menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah gejolak global. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Peri menambahkan, kebijakan menaikkan suku bunga menjadi 5,25% ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter 2026 yang pro stabilitas untuk mempertahankan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makroprudensial terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan yang pro-growth. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemirsa, PT HM Sampurna Tbk resmi mengumumkan pembagian dividen tunai senilai Rp6,54 triliun dari saldo laba tahun buku 2025. Dengan jumlah tersebut, pemegang saham akan mengantongi dividen tunai sebesar Rp56,3 per saham. PT HM Sampurna Tbk resmi mengumumkan pembagian dividen tunai senilai Rp6,54 triliun dari saldo laba tahun buku 2025. Keputusan ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar Senin 18 Mei 2026.
Dengan jumlah tersebut, pemegang saham akan mengantongi dividen tunai sebesar Rp56,3 per saham. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen menetapkan tanggal akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada Selasa 26 Mei 2026. Kemudian pemegang saham yang berhak menerima dividen wajib tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Adapun proses pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham akan dilaksanakan sepenuhnya pada Jumat 19 Juni 2026. Merujuk pada kinerja keuangan perseroan membukukan laba bersih senilai Rp6,61 triliun sepanjang tahun buku 2025. Perolehan tersebut turun tipis 0,55% secara year on year dibandingkan dengan capaian 2024 yang sebesar Rp6,64 triliun. Penurunan laba bersih ini sejalan dengan kinerja pos pendapatan perseroan yang terkoreksi. Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, penjualan bersih terpangkas 4,84% year on year menjadi Rp112,17 triliun. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Medco Energi Internasional menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global. Ya, melalui peningkatan produksi migas, pengembangan proyek gas strategis hingga ekspansi energi terbarukan, perusahaan terus mendorong pasokan energi nasional agar tetap andal dan berkelanjutan. PT Medco Energi Internasional menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global. Melalui peningkatan produksi migas, pengembangan proyek gas strategis, hingga ekspansi energi terbarukan, perusahaan terus mendorong pasokan energi nasional agar tetap andal dan berkelanjutan. Produksi migas Medco Energi naik 18% sepanjang kuartal pertama 2026. PT Medco Energi Internasional membukukan produksi migas sebesar 170.000 barel setara minyak per hari atau naik 18% dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini ditopang oleh berjalannya proyek pengembangan migas secara disiplin dan sesuai jadwal. PT Medco Energi Internasional menilai kemitraan jangka panjang antara industri dan pemerintah menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional. Di Sumatera Selatan, pengembangan gas koridor PSC dan Sekakemang PSC terus berlanjut dengan target produksi perdana dimulai pada tahun 2027. Sementara itu, proyek Senoro Pas 2A di Sulawesi ditargetkan beroperasi penuh pertengahan tahun ini. Medco Energi juga memperluas bisnis ketenaga listrikan melalui pengembangan Ijen Geothermal, Batam IPP, dan Sumbawa Solar PV. Saat ini kontribusi energi terbarukan PT Medco Energi Internasional telah mencapai 26% dari total kapasitas terpasang. Perusahaan menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 30% pada tahun 2030. Di sisi keberlanjutan, Medco Energi juga meraih peringkat MSCI ESG AAA yang mendapatkan perusahaan dalam kelompok teratas global di sektor migas. Pada tahun 2026, Medco Energi menargetkan produksi 165 hingga 107.000 barel per hari setara minyak per hari, serta penjualan listrik 4.550 GWh. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, PT Jantra Group Indonesia Tbk menetapkan susunan direksi baru dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada hari Rabu 20 Mei 2026. Ya, selain perubahan pengurus, pemegang saham juga menyetujui penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan, Direktur Utama PT Jantra Group Indonesia Tbk, Imam Sujono mengatakan bahwa tahun buku 2025 menjadi fase strategis bagi perseroan, terutama dalam penguatan operasional, pengelolaan keuangan hingga persiapan menuju penawaran umum perdana saham atau IPO. Adapun untuk 2026, fokus utama perseroan yakni mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem operasional dan layanan pelanggan, diversifikasi produk serta ekspansi wilayah operasional. Di saat yang sama, perseroan juga mulai mempersiapkan transformasi menuju era kendaraan listrik dan kendaraan otonom sebagai bagian dari strategi keberlanjutan bisnis jangka panjang.